warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Linda Setia Putri, salah satu mahasiswa PPL di SMP Negeri 14 Semarang. Senang rasanya Ibu bisa memperkenalkan diri dengan anak-anak semua kelas 9. Semoga di lain kesempatan nanti, Ibu bersama teman-teman PPL lainnya bisa berjumpa dengan anak-anak baik melalui daring maupun secara langsung. Nah, meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, sebelumnya, masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Kalian harus ingat ya, apa yang sudah kita pelajari. Benar sekali, minggu lalu kita telah mempelajari tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya dan juga faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ayo, apakah ada yang masih ingat apa itu faktor penyebab perubahan dan juga faktor penghambat perubahan? Benar sekali ya, faktor pendorong perubahan sosial diantaranya ialah bertambahnya dan juga berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, adanya konflik dan pemberontakan, adanya perubahan lingkungan alam, peperangan, maupun perubahan dari masyarakat yang lain. Adapun faktor penghambat dari perubahan sosial ialah kehidupan masyarakat yang terasing, adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, terus sikap masyarakat yang masih tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru, yang mana mereka menganggap bahwa hal baru ialah sesuatu yang asing. Terus adanya adat istiadat yang masih kental di suatu daerah. Nah, seperti itu. Karena kita sudah membahas tentang materi minggu lalu, langsung saja hari ini kita membahas tentang globalisasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian globalisasi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan penuh rasa syukur dan juga tanggung jawab. Mengetahui makna dari istilah homogenisasi, serta peserta didik mampu mengetahui tentang bentuk-bentuk globalisasi di dalam bidang kehidupan, terutama bidang kehidupan yang ada di sekitar peserta didik. Kita lanjut ya. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata globalisasi? Hayo, ada yang tahu nggak? Oke, Ibu lanjut. Ketika kalian mendengar kata globalisasi, pasti kalian tertuju pada globe ya, globe bumi. Atau kalian melihatnya seperti ini, teknologi. Kalau kalian berpikiran seperti tadi, itu benar sekali ya, karena globalisasi identik dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan juga kemajuan komunikasi. Lanjut, bahwa globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya ialah menyeluruh. Secara istilah, globalisasi merupakan suatu proses yang meliputi informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi ditandai dengan persamaan pada berbagai bidang kehidupan di seluruh dunia. Apa aja sih bentuk-bentuk globalisasi itu? Yang pertama, bentuk globalisasi di bidang budaya. Lalu yang kedua,
globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, dan juga globalisasi bidang transportasi. Lanjut, globalisasi bidang budaya. Apa itu budaya? Kalian harusnya sudah tahu ya, budaya Indonesia itu sangat beragam. Salah satu contohnya budaya dalam hal bahasa. Nah, bahasa di Indonesia itu sangat beragam. Banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Antara satu daerah dengan daerah yang lainnya menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Itu baru di Indonesia, belum lagi kalau kita dihadapkan dengan bahasa di negara-negara lain. Nah, itu pasti akan berbeda. Ada bahasa Thailand, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, bahasa Jepang, dan juga masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lainnya. Selanjutnya ada tradisi. Nah, tradisi di Indonesia juga sangat beragam. Begitu juga tradisi yang ada di negara-negara lain. Nah, selain tradisi, ada juga adat istiadat, kebiasaan, maupun pola kehidupan dalam suatu masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, kenapa sih? Mengapa demikian? Kenapa Indonesia memiliki beragam budaya? Nah, betul sekali. Indonesia memiliki beragam budaya karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau yang besar dan juga kecil, yang mana hal itu membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan kebudayaannya. Nah, dalam globalisasi terdapat pula istilah homogenisasi. Ayo, apakah kalian tahu apa itu homogenisasi? Ya, betul sekali. Homogenisasi merupakan suatu penyeragaman budaya. Nah, dalam hal ini karena lingkup kita ialah lingkup global, maka homogenisasi ini merupakan penyeragaman budaya dari bukan hanya budaya lokal Indonesia, tetapi juga budaya dengan luar negeri. Nah, ayo siapa yang sudah tahu contohnya? Langsung aja ya, contohnya ialah seperti bahasa. Nah, kita ketika mau berbicara dengan orang lain pasti harus menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Hayo. Karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Nah, di sini terdapat adanya homogenisasi budaya, yakni dalam hal bahasa, penyeragaman bahasa di dalam dunia internasional. Jadi, setiap warga negara yang ada di dunia harus mengetahui bahasa Inggris untuk untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kalian tahu nggak ini gambar apa? Ya, kalian pasti pernah merasakan ya. Itu namanya Coca-Cola. Nah, di dalam Coca-Cola ini juga terdapat adanya homogenisasi. Wah, apa itu? Jadi, Coca-Cola ini merupakan salah satu produk dari Amerika Serikat, dari negara Amerika Serikat, yang mana produk ini sudah masuk ke berbagai negara di dunia, bukan hanya di Indonesia aja ya. Yang selanjutnya, globalisasi yang ketiga ialah globalisasi di bidang komunikasi. Nah, kalian tentu sudah mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Dalam globalisasi bidang komunikasi ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi. Apa sih teknologi komunikasi itu? Teknologi komunikasi seperti yang saat ini sedang kalian lihat. Di depan kalian ada apa? Hayo. Ya, betul sekali. Kalian melihat video buatan ibu dari HP maupun laptop. Nah, HP dan juga laptop itu termasuk salah satu teknologi komunikasi yang sekarang sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Mengapa demikian?
karena saat ini kita sangat membutuhkan adanya teknologi komunikasi tersebut. Dengan adanya teknologi komunikasi, kita tidak perlu melakukan tatap muka secara langsung, karena dengan jarak jauh pun kita masih bisa melakukan adanya interaksi komunikasi dengan cara dalam jaringan atau daring. Nah, apalagi saat-saat pandemi seperti saat ini, globalisasi tentu sangat bermanfaat bagi kita. Di saat kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, namun globalisasi di bidang komunikasi mampu membuat kita dapat melakukan pembelajaran meskipun dengan cara jarak jauh melalui sistem daring. Oke, Ibu lanjut ya. Globalisasi yang keempat ialah globalisasi di bidang ekonomi. Nah, Bu ada gambar. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Benar sekali, itu adalah gambar pasar. Nah, ada apa sih di pasar? Pasti di pasar terjadi adanya kegiatan ekonomi, yakni jual beli antara pembeli dan juga penjual. Namun di dalam globalisasi bidang ekonomi ini, tidak hanya masyarakat lokal saja yang melakukan kegiatan jual beli, namun kita jual beli dengan masyarakat luar negeri. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Selanjutnya ada gambar lagi nih. Nah, coba ada yang tahu itu gambar apa? Pasti kalian tidak asing dengan gambar tersebut. Bahkan ada yang setiap hari makan itu ya, tapi bukan makan gambarnya. Ya, seperti itu ya. Salah satu globalisasi di bidang ekonomi ialah adanya perdagangan bebas. Nah, seperti halnya itu McD. McD kan asalnya bukan dari Indonesia, namun dari Amerika ya. Nah, ketika produk-produk luar dapat menjangkau Indonesia dengan mudah, bukan hanya Indonesia tetapi juga masyarakat dunia, nah itu namanya globalisasi sudah berkembang. Lanjut ya. Nah, ada ini nih. Logo apa itu? Logo Shopee ya. Kalian tahu nggak Shopee itu asalnya dari mana? Shopee itu berasal dari Singapura. Awal dirilis tahun 2015. Nah, kemudian Shopee berkembang ke seluruh dunia, bahkan Indonesia. Dengan adanya Shopee, kita dapat berbelanja, melakukan aktivitas perekonomian dengan tanpa melakukan kegiatan secara langsung. Tidak perlu datang ke pasar, kita hanya perlu di rumah dan juga memanfaatkan teknologi yang ada untuk berbelanja. Globalisasi ekonomi ini ditandai dengan adanya aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan mendunia, seperti contoh-contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ciri-ciri globalisasi ekonomi ini diantaranya ialah suatu perusahaan beroperasi lebih dari satu negara, kemudian memaksimalkan laba dengan mencari lokasi produksi yang efisien dan murah. Biasanya produsen-produsen yang besar melakukan mencari lokasi produksi yang efisien dan murah ke negara-negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Adanya pembatasan hambatan terhadap modal barang dan jasa. Kemudian batas suatu negara menjadi kabur. Nah, kabur di sini berarti batas negara sudah tidak tampak lagi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Meskipun aslinya jauh, namun dengan adanya globalisasi kita dapat berkomunikasi maupun berkegiatan ekonomi secara mudah. Kemudian keterkaitan ekonomi nasional dan internasional semakin erat, serta membuka peluang masuknya produksi global ke pasar domestik. Yang keempat ialah globalisasi bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi merupakan seluruh perangkat, ide, teknik,
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap negara tentu membutuhkan adanya teknologi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, HP, komputer, laptop, internet, dan juga teknologi-teknologi lain merupakan sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Tujuan utama perkembangan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi ialah untuk perubahan kehidupan manusia di masa depan ke arah yang lebih baik, mudah, cepat, dan juga aman. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ialah yang terakhir, globalisasi di bidang transportasi. Tanpa adanya transportasi, ketika kita akan bepergian jauh, maka kita akan mengalami kesulitan. Nah, dengan adanya globalisasi bidang transportasi, kita tidak lagi kesusahan ketika kita akan melakukan perjalanan yang jauh, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, kemajuan teknologi transportasi ini menyebabkan adanya perkembangan transportasi yang semakin canggih. Apa sih contohnya? Contoh globalisasi di bidang transportasi. Nah, kalian tahu kan ibadah haji? Ibadah haji di mana kita harus melakukan ibadah yang mengharuskan kita mengunjungi kota Makkah yang ada di Saudi Arabia. Nah, zaman dahulu ibadah haji itu harus menggunakan kapal, yang mana butuh waktu berbulan-bulan untuk kita dapat sampai di sana. Tapi saat ini kita sudah bisa menggunakan pesawat terbang sebagai sarana transportasi untuk kita melakukan ibadah haji. Tetapi saat ini kita sedang berada di masa pandemi, di mana ibadah haji belum bisa dilaksanakan. Lainnya selain ibadah haji, nah ada itu paket. Kita melakukan kegiatan ekonomi dari luar negeri. Nah, tentu itu juga membutuhkan adanya transportasi. Bagaimana barang kita bisa sampai ke Indonesia? Tentu hal itu membutuhkan adanya transportasi. Nah, paket kita dari luar negeri, misalnya dari Cina, nanti akan dikirimkan ke Indonesia melalui berbagai alat transportasi, baik itu melalui kapal barang, terus selanjutnya dikirim oleh kurir ke rumah kita. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Faktor pendorong globalisasi bidang transportasi. Apa sih yang menyebabkan globalisasi bidang transportasi itu dapat berkembang? Nah, yang pertama ialah manusia menginginkan perkembangan hidup yang lebih mudah dan praktis. Kemudian, semakin majunya pendidikan menyebabkan bidang transportasi juga semakin berkembang. Karena manusia yang mengembangkan bidang transportasi itu membutuhkan adanya pendidikan dan juga kecerdasan yang tinggi. Selanjutnya ialah perkembangan bidang telekomunikasi. Slide terakhir adalah slide tugas yang kata Bu Lilia ini adalah sesuatu yang paling tidak mengenakan. Oke, di situ ada gambar 1 dan juga gambar nomor 2. Kalian amati ya gambar tersebut. Kemudian soalnya, perhatikan kedua gambar tersebut. Deskripsikan bentuk globalisasi apakah yang tampak pada gambar nomor 1. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, kemudian kalian cari sesuatu tentang kedua gambar tersebut. Kemudian deskripsikan. Tulis pendapatmu tentang hal tersebut. Nah, pendapatmu tentang hal tersebut kalian bisa setuju atau tidak tentang misal tentang pada gambar nomor 1 itu, apakah globalisasi tersebut memberikan manfaat kepada kita ataukah justru memberikan adanya kerugian untuk kita. Nah, kemudian nomor 3, saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Sesuai dengan gambar nomor 2, jelaskan permasalahan globalisasi apakah yang saat ini terjadi akibat adanya pandemi.
Kemudian nomor 4, bagaimana kalian menghadapi situasi pandemi pada saat ini? Petunjuk pengerjaannya, kerjakanlah secara individu dengan semangat kejujuran yang tinggi. Jawaban ditulis di buku dengan rapi dan hasil pekerjaan difoto dan kemudian dikirimkan melalui Google Classroom yang nantinya akan Ibu bagikan linknya ya. Selamat mengerjakan. Oke, sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Untuk selanjutnya, selamat mengerjakan tugas kalian. Dikerjakan dengan jujur ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat dan juga bertahan sampai akhir video pembelajaran. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.